warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diamat Natas. Di sini saya akan menjelaskan UAS part 2 dari jaringan sorot tiruan. Nah, di sini kita diberikan data sebagai berikut, yaitu ada spalengnya 5,9 dan ada spal width-nya 3,2, nilai Y-nya 0 dan species name-nya Persicaria. Nah, arsitektur NLP yang dibangun adalah 2 node di input layer, 2 node di hidden layer 1, 2 node di hidden layer 2, dan 1 node di output layer. Nah, fungsi aktivasinya yang digunakan di hidden layer itu relu dan script void untuk output layer. Nah, di sini diketahui ada learning rate-nya 0,01 dan momentumnya 0,25. Juga ada hint-nya, yaitu turunan pertama dari relu function activation-nya. Jika fungsinya sama dengan 0, jika nilai x-nya kurang dari sama dengan 0. Dan fungsi dari x-nya sama dengan 1 jika x-nya lebih dari 0. Di sini juga ada data-datanya. Jadi tadi kita ambil dari node 1, node 2 itu dari yang ada di sini tadi. Selanjutnya ada x0, 0 yaitu 1, w0 11 yaitu 0,3, w0 21, 0,0, w11 1 yaitu 0,5, w121 0,5, W211 0,0, W221 0,8, dan X011 W012 0,5, W022 0,0, W112 minus 0,5, W122 0,1, W212 0,8, W222 0,0, X02 1, W013 0,5, W113 minus 0,5, W213 0,8. Nah, langsung kita ke soal pertama, yaitu kita diminta untuk menggambarkan arsitektur dari MLP-nya. Jadi kita langsung aja mengambil data dari yang ada di sini. Kita implementasikan jadi gambar arsitekturnya. Nah, untuk soal yang pertama kan suruh gambar dari arsitektur yang ada di sini. 2 node di input layer. Jadi kita bikin 2 node input layer dengan biasnya ada satu di sini, yaitu berada di layer 0 atau di input layer. Nah, yang selanjutnya ada 2 node di hidden layer 1 dan 2 node di hidden layer 2. Jadi untuk hidden layernya ada 2 node di layer 1 dan 2 node di layer 2. Tentu juga ada biasnya masing-masing. Nah, yang terakhir ada 1 node di output layer. Nah, di output layer ini atau layer 3 ini ada satu node. Nah, di sini memiliki nilai W masing-masing yang ada di sini. Nah, juga nanti kita diminta untuk mencari sensitivity errornya dari setiap node di hidden layer dan output layer tanpa di input layer. Nah, kita langsung ke soal nomor 2. Kita diminta untuk mencari output 11, terus nilai dari node 11, output 21, node X21, output 12, node X12, output S22, node X22, dan output 13
dan Note X13. Jadi tadi di atas sudah dijelaskan fungsi aktivasi yang digunakan. Di hidden layer adalah ReLU, activation function, dan sigmoid function untuk output layernya. Nah, kita cari dulu untuk di output S11. Jadi di sini kita mempunyai rumus yaitu W011 dikali nilai dari Note X00 atau biasnya, ini bukan Note ya, ini bias, ditambah dengan W111 dikali Note X10 ditambah W211 dikali Note X20. Nah, tinggal kita ambil saja datanya. Yang pertama ada W011. Jadi W011 kita ambil dari sini ya. Jadi 0,3 dikali X00 itu bias. Di setiap bias itu nilainya 1 di sini. 001 bias pertama, bias di layer kedua ada 1 juga, layer ketiga ada 1 juga. Nah, jadi untuk biasnya 1, berikutnya itu W11 kita ambil dari sini 0,5 dikali nilai dari Note 10. Jadi kita ngambil data dari yang spal yang tadi 5,9. Kita taruh di sini X10 yaitu 5,9. Jadi di sini juga 5,9 ditambah W211 kita ambil dari sini W211 yaitu 0 dikali dengan nilai Note X20. Itu datanya kita ambil dari spalwidth tadi 3,2. Kita taruh di sini X20 3,2. Jadi di sini juga sama 3,2. Jadi kita tinggal hitung 0,3 kali 1 yaitu 0,3, 0,5 kali 5,9 yaitu 2,95, 0 kali 3,2 yaitu 0. Setelah itu kita jumlahkan semua, jadi dapat output pertamanya yaitu 3,25. Nah, untuk selanjutnya kita mencari untuk nilai Note X11 nya dengan ReLU activation function. Nah, untuk rumusnya yaitu ada max 0 dan output S11. Jadi kita mencari nilai tertinggi dari 0, antara 0 dan nilai output S11, itu tadi yang dari 3,25. Jadi didapat nilainya itu 3,25. Jadi untuk output S11 nya 3,25 dan untuk nilai Note X11 nya 3,25. Nah, di sini ada gambarannya dari yang perhitungan kita tadi. Jadi di sini ada biasnya untuk di layer 0 atau input layer. Ini ada Note pertama X10 nilainya dari yang tadi 5,9. Terus ini ada Note kedua X20 yaitu nilainya 3,2. Nah, di sini juga ada weight-nya masing-masing ya, atau bobotnya. Nah, di sini kan tadi kita diminta untuk mencari output dari S11 dan nilai dari Note X11. Ada di layer 1 di hidden layer. Nah, untuk selanjutnya kita mencari
cari ini node kedua dari layer 1 di hidden layer. Jadi kita pertama mencari output dari S21 nya dulu. Rumusnya masih sama seperti tadi, hanya saja yang membedakan nilai dari bobot yang terhubung. Jadi untuk bobot yang pertama itu ada W021, kita ambil dari sini nilainya W021 yaitu 0, nilainya 0, dan tadi X00 nya ada 1 itu bias, W121 nya ada 0,5, X10 nya tidak ada 5,9, W221 nya ada 0,8, dan X20 nya tadi ada 3,2. Jadi tinggal dikalikan saja, 0 kali 1 0, 0,5 kali 59 2,95, 0,8 dikali 3,2 yaitu 2,56. Didapatkan hasil yaitu 5,51. Nah, untuk value-nya juga masih sama, ReLU activation function-nya yaitu X21 sama dengan max antara 0 dan S21. Didapatkan hasil 5,51. Jadi untuk output S21 nya 5,51 dan nilai not X21 nya ada 5,51. Dan di sini ada gambarannya sama seperti tadi, masih di layer 1 ini sama. Ini not pertama, ini not kedua. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita pindah ke mencari ke layer kedua ini ya. Ada nilai not dari X12 nya dan output dari X12 nya. Kita diminta mencari ini. Rumusnya masih sama seperti tadi. Tinggal mengambil nilainya dari yang atas tadi. W012 nya ada 0,5, X01 nya ada 1, W112 ada minus 0,5, X11 ada 3,25, W212 ada 0,8, X21 ada 5,51. Tinggal dihitung seperti tadi, dapatkan hasil seperti ini. Dan untuk mencari nilai not-nya masih sama menggunakan ReLU activation function dengan rumus max antara 0 dengan output S12. Jadi didapatkan nilai seperti ini. Jadi untuk nilai output X12 nya ada 3,283 dan nilai not X12 nya ada 3,283. Jadi untuk gambarannya seperti ini ya. Tadi ada biasnya juga 1 di layer 1, ada weight-nya juga, weight 0,012, ada not X11 nya tadi nilainya didapat dari atas 3,25, dan weight 112 nya ada di atas nilainya. Not keduanya ada X21 dia dapatkan dari hasil tadi ini 5,51, dan ada weight 212 nya di atas tadi nilainya. Selanjutnya kita pindah ke not keduanya di layer kedua. Jadi kita diminta mencari nilai not X22 sama ini ya, tadi belum ini sama nilai output S22 nya. Jadi kita cari nilai output S22 nya dulu. Rumusnya masih sama, yang membedakan hanya dari weight-nya atau bobotnya masing-masing. Jadi ada weight 022 nya 0,
X01-nya 1, W122-nya 0,1, X11-nya 3,25, W222-nya ada 0, X21-nya ada 5,51. Jadi dihitung seperti tadi, didapatkan nilai 0,325. Untuk nilai not X22-nya masih sama menggunakan value activation function dengan rumus yang sama seperti tadi, max antara 0 dengan S22. Dapatkan nilai 0,325. Jadi untuk output S22-nya 0,325 dan nilai not X22-nya 0,325. Nah, selanjutnya kita pindah ke layer 3, yaitu layer output. Kita diminta untuk mencari output S13-nya, dan kita mencari nilai not X13-nya. Jadi untuk mencari output S13-nya itu masih sama rumusnya. Jadi di sini ada weight-nya 013, X02, W113, X12, W213, sama S22. Nilainya kita masukkan, habis itu kita hitung, didapatkan nilai hasilnya seperti ini. Nah, untuk di layer 3 ini atau layer output ini, tadi activation function-nya kan dimintanya dia memakai sigmoid. Dan sigmoid function untuk output layer. Jadi kita mencari nilai not X13-nya menggunakan sigmoid activation function. Dengan rumus yaitu 1 dibagi 1 eksponen pangkat minus S13. Jadi kita tinggal masukkan saja 1 dibagi 1 tambah eksponen min dari S13-nya. Jadi tadi S13 sini berarti sininya min. Ya. Habis itu kita lakukan perhitungan, didapatkan nilai seperti ini. Jadi untuk output S13-nya ada minus 0,8815 dan nilai not X13-nya 0,2928. Jadi untuk nomor 2 perhitungannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 3. Kita diminta untuk mencari sensitivity errornya dari masing-masing node kecuali node yang berada di input layer. Jadi kita diminta cari sensitivity error dari 13, 12, 22, 11, dan 21. Oh ya, tadi untuk perhitungan yang nomor 2 ini kita dinamakan dengan forward propagation, karena kita mencari nilainya dari depan menuju ke belakang, yaitu dari input layer menuju ke output layer. Nah, kalau untuk di nomor 3 ini kan kita diminta mencarinya dari belakang ke depannya, dari output layer ke menuju input layer. Jadi itu disebutnya dengan backpropagation. Nah, untuk yang pertama kita dicari untuk mencari nilai sensitivity error dari 13 diketahui dengan nilai Y-nya 0, output 13-nya minus 0,8815 dengan nilai not X13-nya 0,2928. Nah, untuk rumusnya ada di sini, yaitu fungsi turunan pertama dari
output S13 dikurang X13 dikurang Y. Jadi untuk mencarinya, pertama kita mencari ini ya, fungsi turunan pertamanya dulu ya. Jadi ada fungsi aslinya, yaitu dengan fungsi asli S13 dikali 1 dikurang fungsi asli S13. Itu untuk mencari ini fungsi turunan ini. Nah, yang untuk ininya kita ambil langsung aja dari sini. Jadi kita langsung masukkan nilainya saja. Untuk S13-nya, ini fungsi S13-nya berarti kita ambil dari nilai not X13. Jadi di sini ada nilainya 0,2928 dikali 1 dikurang 0,2928 dikali X13 nya sama 0,2928 dikurang Y nya ada 0. Jadi kita hitung 1 dikurang 0,2928 kita turunin ke sini 0,7072. Kita kalikan semuanya, didapatkan hasil 0,0606. Untuk selanjutnya kita langsung pindah ke sensitivity error 12-nya. Nah, di sini kan ada hintnya tadi turunan pertama dari ReLU function activation. Jika fungsi X sama dengan fungsi X nilainya 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan fungsi turunan X sama dengan 1 jika X lebih dari 0. Nah, diketahui kan tadi ada X12 nya 3,283, sensitivity error 13 nya ada 0,0606, WX113 nya ada minus 0,5. Nah, di sini kita diminta mencari fungsi turunan pertamanya dulu dari S12. Jadi fungsinya ada di sini, rumusnya ada di sini, fungsi asli dari S12 dikali 1 dikurang fungsi asli S12. Jadi kita ambil nilainya di sini 3,283 itu dari fungsi asli S12-nya itu X12 ya. Jadi 3,283 dikali 1 dikurang 3,283. 1 kurang 3,283 didapatkan hasil minus 2,283. So, kita kalikan dengan 3,283 didapatkan hasil minus 7,495. Nah, dengan hint yang tadi ini jadi didapatkan fungsi turunan pertamanya kurang dari sama dengan 0 karena dia hasilnya minus ya, minus 7 di bawah 0. Jadi untuk nilai fungsi turunan pertamanya yaitu 0 dengan hint yang tadi. Jadi kita tinggal hitung sensitivity error dari 12-nya, yaitu rumusnya fungsi turunan pertama dari S12 dikali sensitivity error 13 WX113. Jadi tadi nilai ininya 0, terus ada sensitivity error 13-nya 0,0606 dari sini, dan WX113 yaitu minus 0,5. Jadi ini WX-nya terhubung ya, yang terhubung sama not dari sensitivity error S12 ya. Coba kita lihat gambarnya dulu.
ini kan S12. Jadi dipakai wake-nya dari sini yang terhubung sama S13. Nah, jadi diambil wake-nya tadi 113, nilainya minus 0,5 dikalikan dengan 0,0606 dikalikan 0, jadi hasilnya 0 ya. Jadi sensitivity error dari 12 yaitu 0. Selanjutnya sensitivity error 22. Caranya masih sama seperti tadi. Tinggal kita mencari dari fungsi turunannya dulu, dari S22-nya dengan rumus fungsi asli S22 dikali 1 dikurang fungsi asli S22. Nilainya ada di sini, S22-nya ada 0,325, 1 dikurang 0,325, dia hasilnya didapatkan 0,219 ya. Jadi untuk hintnya kan tadi kalau dia lebih dari 0 berarti nilai fungsi turunan pertamanya adalah 1. Dia lebih dari 0, fungsi turunan pertamanya yaitu 1. Jadi sini kita cari sensitivity error 12-nya yaitu dengan rumus fungsi turunan pertama S12 dikali sensitivity error 13 dikali wake 213. Jadi tadi nilainya 1, lalu ininya sensitivity errornya 13 ada 0,0606 dikali 0,8, jadi didapatkan hasil 0,048 untuk sensitivity error 22. Selanjutnya ada sensitivity error 11. Caranya masih sama, kita cari nilai dari fungsi turunan S11-nya dulu dengan rumus yang sama seperti tadi dan didapatkan nilai minus 7,312. Jadi untuk nilai fungsi turunan pertamanya yaitu 0 ya, karena dia lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini yang membedakannya dari rumusnya itu wake-nya yang terhubung kan ada 2 ya. Yang terhubung dengan sensitivity error 11. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini kan dari sensitivity error 11 ada di node X11. Dia terhubung dengan 2 wake ya. Wake 112 dan wake 212. Nah, jadi rumusnya fungsi turunan dari S11 dengan nilai dikali sensitivity error 12 dikali wake 112 yang tadi ditambah sensitivity error 22 dikali wake 122. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Untuk ini turunan pertamanya 0, sensitivity error 12-nya 0 dikali wake 112-nya minus 0,5, sensitivity ditambah sensitivity error 22-nya ada 0,048
dikali wake 122, ada 0,1. Jadi tinggal dihitung, didapatkan hasil yaitu 0. Jadi untuk sensitivity error satu-satunya sama dengan 0. Kita lanjut ke sensitivity error 21. Rumusnya masih sama seperti tadi. Kita cari turunan pertamanya dulu di sini. Dapatkan hasil minus 24,85. Jadi nilai fungsi turunannya yaitu 0. Karena dia lebih kecil daripada 0. Nah, untuk mencari sensitivity error 21-nya, rumusnya masih sama juga kayak tadi. Yang membedakan hanya di sensitivity error 12 dan wake-nya ini paling. Wake dari 212 sama wake 222-nya ini yang terhubung dengan sensitivity error 21. Jadi nilai di atas sudah saya turunkan di sini. Tinggal masukkan saja di sini, dihitung dan didapatkan hasil yaitu 0. Jadi untuk sensitivity error 21-nya sama dengan 0. Nah, jadi ini tadi perhitungan untuk nomor 3 untuk backpropagation ya, karena kita mencarinya dari belakang, dari output layar. Kita lanjut ke nomor 4. Kita diminta mencari update wake dari looping berikutnya. Jadi untuk wake 1013, wake 1113, wake 1213. Nah, di sini ada rumusnya. Wake 6 plus 1 sama dengan wake learning rate ditambah momentum dikali wake n-1 ditambah learning rate dikali sensitivity error n dikali x. Nah, untuk Wn-1-nya nilai wake di looping sebelumnya. Karena belum ada wake di looping sebelumnya, maka wake minus 1013 sama dengan wake 0013. Wake minus 1113 sama dengan W0113. Wake minus 1213 sama dengan wake 0213. Nah, kita di sini diketahui jadinya wake 013 sama dengan 0,5. Jadinya wake 0013-nya mengambil nilai dari sini jadi 0,5. Wake 113-nya juga sama minus 0,5. Jadi di sini kita ambil minus 0,5 dan untuk wake 0213-nya kita ambil 0,8 dari sini. Nah, untuk sensitivity error 13-nya ada 0,0606. Learning rate-nya 0,01 dan momentumnya 0,25. Jadi wake di looping berikutnya yaitu di looping 1. Untuk n sama dengan 0 sama dengan wake 013 n tambah 1. Jadi rumusnya yaitu wake 013n ditambah momentum kali W013 n-1 plus learning rate dikali sensitivity error 13 dikali x02. Jadi didapatkan nilainya yaitu W1013 sama dengan W0013 ditambah momentum kali W0013 ditambah learning rate dikali sensitivity error 13 dikali S02.
Jadi nilainya untuk W0013-nya kita ambil dari sini 0,5, kita taruh di sini 0,5. Momentumnya kita ambil dari sini juga 0,25, 0,25. Ininya sama seperti tadi 0,5. Learning rate-nya kita ambil dari sini 0,01, 0,01, dan X02-nya dari atas ya. Tadi X02-nya kita lihat dulu. X02 X02 itu ini ya, bias. Jadi nilai bias kan 1. Jadi kita taruh di sininya 1. Tinggal kita hitung 0,5 turun, 0,25 kali 0,5, 0,125, 0,01 dikali 0,0606 kali 1 sama dengan 0,006. Kita jumlahin semuanya, didapatkan hasil 0,6256. Jadi untuk W1013-nya ada 0,6256. Nah, untuk yang selanjutnya rumusnya masih sama. Yang membedakan hanya ada di nilai dari W0113-nya. Diambil dari sini ya, minus 0,5. 0,5, sininya sama, sininya beda 0,5, dan sininya sama. Nah, S12. Jadi ini yang terhubungnya kan beda dia. Jadi nilainya di atas 3,283. Tinggal dihitung, dijumlahkan semua, didapatkan hasil minus 0,231. Jadi untuk wake 113-nya minus 0,231. Nah, untuk selanjutnya juga masih sama. Yang membedakan W0213-nya yaitu 0,8. Dari sini 0,8. Ini masih sama 0,25, ini 0,8 sama seperti ini, 0,01 masih sama, 0,0606 masih sama, dan yang membedakan X22 yang terhubung dengan wake 113-nya untuk nilainya 0,325. Tinggal dihitung, dijumlahkan semuanya, didapatkan hasil 1,00019. Jadi untuk wake 1213-nya yaitu 1,00019. Nah, jadi untuk nomor 4 perhitungannya seperti itu ya. Oke, segitu saja dari saya untuk menjelaskan jawaban di part 2. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan saya di part 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.